Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septika Sari. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang distosia bahu. Jadi sebelum kita bahas tentang distosia bahu lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita simak. Terdapat video tentang mekanisme persalinan normal dan distosia bahu. Yang pertama, ini adalah video tentang mekanisme persalinan normal, di mana pada persalinan normal, kepala akan turun ke dasar panggul, kemudian dia akan menyesuaikan dengan jalan lahir dengan cara melakukan putar paksi dalam, sehingga lahirlah kepala. Untuk melepaskan torsi pada saat tadi terjadi putar paksi dalam, maka selanjutnya bayi akan melakukan putar paksi luar sehingga lahirlah bahu depan disusul bahu belakang dan seluruh tubuh. Ini adalah mekanisme pada persalinan normal. Bagaimana dengan distosia bahu? Pada distosia bahu, ini awalnya sama, bayi akan lahir dengan cara kepala masuk ke dasar panggul, ya. Kemudian untuk menyesuaikan dengan jalan lahir, bayi akan melakukan putar paksi dalam. Namun bisa kita lihat, ini sudah mulai terlihat bahu mengalami gagal melipat sehingga dia tertahan di belakang simpisis, sehingga pada saat kepala lahir, bahu tidak serta-merta ikut lahir. Jadi kepalanya sudah lahir, kemudian bahunya tertahan. Oke, jadi apa itu distosia bahu? Distosia bahu adalah suatu keadaan di mana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior atau bahu depan ini tidak dapat ikut lahir karena dia tertahan di bawah simpisis pubis. Jadi kepala lahir, kemudian bahunya tidak bisa lahir karena tertahan di bawah simpisis pubis. Seberapa banyak kejadian dari distosia bahu? Distosia bahu terjadi 1 sampai dengan 2 per 1000 kelahiran. Sedangkan pada bayi-bayi yang besar atau bayi yang memiliki berat lebih dari 4000 gram, kejadian distosia bahu meningkat menjadi 16 per 1000 kelahiran. Jadi memang resiko distosia bahu pada bayi besar ini jauh lebih tinggi. Namun demikian, yang perlu diingat bahwa distosia bahu ini dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga kita sebagai seorang bidan harus selalu waspada dan waspada dan menyadari bahwa setiap persalinan ini bisa menjadi kasus distosia bahu. Selanjutnya, apakah distosia bahu ini berbahaya? Tentu saja distosia bahu berbahaya. Itu sebabnya distosia bahu merupakan salah satu kegawat daruratan obstetri. Mengapa distosia bahu berbahaya? Karena distosia bahu dapat menyebabkan komplikasi baik pada ibu maupun pada bayi. Komplikasi pada ibu, distosia bahu dapat menyebabkan terjadinya ruptur uteri. Selanjutnya, dapat juga meningkatkan terjadinya ruptur serviks atau robekan jalan lahir, di mana robekan jalan lahir yang terjadi ini bisa sampai ke derajat 4 atau kita bisa sebut dengan ruptur totalis. Selanjutnya, kasus distosia bahu ini sering diikuti oleh ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi pada saat postpartum. Jadi ibu yang mengalami distosia bahu biasanya pada saat postpartum itu akan mengalami atonia uteri yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Nah, apabila komplikasi-komplikasi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan kematian pada ibu. Bagaimana dengan bayi yang dilahirkan? Distosia bahu dapat menyebabkan komplikasi pada bayi antara lain yaitu trauma pada plexus brachialis.
Plexus brachialis merupakan saraf yang menghubungkan antara tulang belakang dengan lengan, dengan tangan, sehingga apabila terjadi trauma pada plexus brachialis, ini dapat terjadi masalah pada lengannya atau bahkan lebih lanjut dapat menyebabkan kelumpuhan pada lengan. Nah, biasanya trauma pada plexus brachialis ini terjadi apabila pertolongan persalinan pada distosia bahu, mungkin karena tenaga kesehatannya atau penolongnya panik, jadi begitu lahir kepala kemudian tidak diikuti bahu, dilakukan tarikan pada kepala yang menyebabkan trauma plexus brachialis, dan itu tidak boleh dilakukan. Komplikasi selanjutnya yaitu bisa terjadi fraktur pada humerus dan klavikula bayi. Dan bayi yang lahir dengan distosia bahu ini akan memiliki risiko yang sangat tinggi mengalami asfiksia. Dan apabila komplikasi pada bayi ini tidak dilakukan penata laksanaan dengan baik, maka sama dengan ibu tadi, risiko kematian pada bayi menjadi lebih tinggi. Itu tadi komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada kasus distosia bahu, baik pada ibu maupun pada bayi, sehingga distosia bahu ini merupakan kasus kegawat daruratan obstetri yang membutuhkan penanganan segera. Kemudian, apa saja faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya distosia bahu? Kita bagi menjadi dua, yaitu faktor risiko pada antepartum atau pada saat kehamilan dan pada saat persalinan atau intrapartum. Apa saja faktor risiko pada antepartum? Pada dasarnya, distosia bahu seperti tadi yang sudah disebutkan di awal akan meningkat pada bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram atau pada bayi besar, atau bisa juga kita sebut bayi makrosomia. Nah, bayi-bayi makrosomia ini biasanya terjadi atau merupakan hasil dari komplikasi penyakit seperti diabetes gestasional atau penyakit diabetes pada saat kehamilan. Selain itu, ibu dengan indeks massa tubuh atau IMT lebih dari 30 atau kita sering sebut dengan istilah obesitas, ini juga akan berisiko melahirkan dengan bayi besar, dan bayi besar akan berisiko mengalami distosia bahu. Begitu juga dengan kehamilan postpartum atau serotinus lebih dari 42 minggu. Bisa dikatakan bahwa ibu yang memiliki riwayat persalinan sebelumnya mengalami distosia bahu, maka akan memiliki risiko yang lebih tinggi atau memiliki kemungkinan pada persalinan ini juga mengalami distosia bahu. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada apabila dicurigai adanya bayi besar atau dengan melihat tinggi fundus uteri yang lebih dari 40 cm. Ini kita sudah mulai waspada adanya bayi besar dan kemungkinan persalinannya dengan distosia bahu. Kemudian faktor risiko pada saat intrapartum atau pada saat persalinan ini terjadi apabila kala satu maupun kala duanya memanjang, ya. Jadi distosia bahu akan lebih banyak terjadi pada kasus kala satu dan kala dua memanjang. Bisa juga terjadi pada persalinan gemeli atau persalinan kembar, di mana risiko distosia bahu meningkat pada saat proses persalinan janin yang kedua. Ya, karena kita tahu begitu janin yang pertama lahir, maka serviks akan lebih cepat untuk menutup, sehingga proses persalinan janin kedua harus dilakukan secepat mungkin. Nah, hal itu yang bisa mendorong terjadinya distosia bahu. Selain itu, adanya induksi persalinan atau persalinan yang dipercepat juga dapat meningkatkan distosia bahu. Karena secara alami, secara anatomi fisiologi pada saat terjadi persalinan, seperti yang tadi kita lihat di mekanisme persalinan, bayi akan
beradaptasi atau akan menyesuaikan dengan jalan lahir. Nah, dengan adanya persalinan yang dipercepat, memungkinkan untuk terjadinya kegagalan bayi untuk menyesuaikan dengan jalan lahir, sehingga si bahu mungkin saja menjadi tidak mampu melipat dengan baik, sehingga dia tertahan di belakang simfisis. Apabila kita melihat adanya faktor-faktor resiko distosia bahu, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan. Namun demikian, ternyata 25 sampai dengan 50% kasus distosia bahu tidak terjadi pada ibu dengan faktor resiko. Jadi bisa terjadi pada persalinan manapun. Dan 50% distosia bahu juga terjadi pada bayi dengan berat badan yang normal, kurang dari 4.000 gram. Kalau tadi di awal bayi besar beresiko lebih besar mengalami distosia bahu, namun ternyata 50% kejadian distosia bahu terjadi pada bayi dengan berat badan yang normal. Itu artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang bidan harus selalu waspada bahwa distosia bahu dapat terjadi pada semua persalinan, gitu ya. Kemudian, bagaimana kita sebagai seorang bidan dapat melakukan diagnosa bahwa ini adalah kasus distosia bahu? Diagnosa yang kita tegakkan bisa kita lihat berdasarkan tanda klinis yang sangat khas dari distosia bahu, yaitu adanya kesulitan melahirkan wajah dan dagu, sehingga kepala bayi melekat erat di vulva, ya, atau biasa kita sebut dengan istilah turtle sign, jadi seperti kura-kura yang ada di tempurungnya. Kemudian adanya kegagalan putar paksi luar dan kegagalan turunnya bahu. Dan ini adalah gambar dari turtle sign, jadi seperti itu ya, kepala melekat erat pada vulva. Nah, kita sebagai seorang bidan harus mampu mengenali tanda adanya distosia bahu seawal mungkin agar kita dapat melakukan tata laksana dengan tepat, sehingga prognosis dari distosia bahu juga dapat lebih baik. Oke, jadi apa saja yang sudah kita pelajari pada sesi ini? Kita sudah mempelajari pengertian dan insidensi distosia bahu, kemudian apa saja komplikasinya baik pada ibu maupun pada bayi yang dilahirkan, dan faktor resiko apa yang dapat meningkatkan kejadian distosia bahu, kemudian tanda klinis yang harus kita ketahui untuk dapat mendiagnosa adanya distosia bahu. Dan pada sesi selanjutnya kita akan bahas tentang tata laksana distosia bahu. Demikian tadi penjelasan terkait distosia bahu, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan atau untuk sesi selanjutnya kita akan bahas selanjutnya, yaitu tata laksana distosia bahu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.